Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi sama gua Gilang NS. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya untuk kita semua. Amin. Oke, hari ini gua mau ke bengkel Ko Ivan. Itu bengkel rekomendasi dari teman-teman anak-anak 2 tak. Dan rencananya gue cuma mau ganti oli, sama ganti busi, sama servis shock breaker depan. Oh ya, sama satu lagi, gue kemarin sempat beli gearbox buat speedometer maksudnya. Soalnya ini kan mati. Kemarin gue udah beli gearboxnya sekalian sama beli busi. Jadi hari ini niatnya mau gue pasang sekalian. Bengkelnya deket sih, di jalur Lego Karawaci nih, jalan Lego Karawaci maksudnya. Ya begini jalanannya. Rame dan banyak yang rusak. Soalnya kendaraan-kendaraan gede sering buat lewat sini. Nah, gue juga mau sekalian cerita kenapa gue ke bengkel, servis shock breaker, ganti oli, dan lain-lain. Yang pertama, gue dari dapat motor ini belum ganti oli mesin ya. Soalnya gue nggak tahu udah berapa lama dari owner sebelumnya, terus pakai oli apa gue nggak tahu. Jadi pengen gue ganti. Terus kedua shock breaker depan gua ini menurut gua kurang enak gitu. Jadi kalau kena polisi tidur kecil terus gua kaget, maksudnya kencang gitu, jadi baliknya tuh jedak gitu, kencang banget bunyinya. Nggak tahu ntar diapain, tadi ganti oli shocknya atau di apain, ntar gue lihat di bengkel aja, kita diskusi di bengkel. Nah, kalau speedometer gue pengen hidupin lagi, soalnya buat acuan gue kalau gue lagi sedikit ngebut. Jadi gue tahu kira-kira pengeremannya gue gimana gitu. Terus kalau busi kemarin, jadi awal gue dapat motor ini businya mati tuh. Terus gue ganti, asal beli busi buat motor 2 tak gitu di rumah dulu, di bengkel deket rumah lah gitu. Nah, kemarin sempat nongkrong sama anak-anak 2 tak Ninja di BSD tuh, waktu San Mori gue bawa Ninja ini. Ditengok lah businya sama senior lah yang udah lama pakai Ninja gitu. Intinya rekomendasinya mesti diganti gitu, kata Mas Dwi-nya. Lang, nih busi lu pakai 8 ES aja tipenya gitu. Pakai ini bahaya kalau lu speeding gitu. Punya gue tipenya berapa ya? Gue lupa, 7 kalau nggak salah. 8.
B7ES kalau nggak salah, atau BP gitu. Jadi intinya punya gue bahaya kalau buat speeding, takutnya nabrak ke seher gitu. Jadi disaraninnya pakai 8ES atau 9ES gitu. Nah kemarin gue beli 9ES, B9ES sorry tipenya. Dan kata teman-teman di grup juga kalau semakin tinggi tipenya, jadi gua kan pakai 7, disaraninya pakai 8 atau 9 gitu. Jadi semakin tinggi angkanya, semakin tinggi nilainya tuh, semakin adem apa gimana gitu untuk businya gitu. Gua lupa lah, intinya semakin gede semakin bagus lah gitu. Nah makanya gua ikutin saran dari yang udah lebih paham gitu. Jadi dapat ilmu baru kan, seenggaknya lah, karena gue baru tahu. Itulah ceritanya. Jadi mumpung hari ini ada kelonggaran waktu, gue sempetin buat ke bengkel tempat anak-anak sering servis atau nongkrong juga di sini. Nah bengkelnya udah deket. Oke, ini udah kelar gua tadi dari bengkelnya. Dan ternyata ada problem baru. Pertama, selongsong shockbreaker gua baret. Aduh, jajan lagi tuh. Berapa tuh, 300 ribuan kayaknya. Terus kabel speedometer gua rusak juga, bukan cuma di gearboxnya doang. Gitu ternyata. Ya, tapi udah di servis lagi tadi, olinya udah diganti, udah empuk sekarang, empuknya tapi nggak kasar banget kayak tadi sebelum diganti oli shockbreakernya, udah lebih enak. Terus busi udah diganti, jadi lebih, menurut gue sih ini motor lebih enak lagi lah intinya. Tadi di setting juga karbunya sama coil fan. Oli udah ganti, jadi lebih, seharusnya lebih enak gitu lah. Dan ternyata tadi kayaknya olinya dari owner sebelumnya nih motor kepenuhan olinya, mungkin 1 liter full kali diisi semua. Soalnya tadi sama mekaniknya, ini olinya nggak bisa habis ya, kebanyakan bang gitu. Aduh, ada aja. Dan businya ini ada foto perbedaannya, ntar gue tunjukin fotonya. BP7 punya gua sebelumnya sama B9ES. Nah ternyata keramiknya lebih nonjol yang BP7, itu bahaya katanya, kata senior gua yang main di motor 2 tak, Mas Dwi. Terima kasih Mas Dwi udah kasih tahu kemarin, dia ngelongok busi gua. Alhamdulillah dilongokin sama dia, jadi gua dikasih tahu businya bahaya karena terlalu nonjol itu keramiknya. Nah kejadian kebanyakan pada sehernya ngantem tuh busi gitu, jadi pada bolong sehernya takutnya gitu. Nah perbedaannya kayak gitu. Alhamdulillah udah gue ganti ya, semoga motor makin enak nih. Juga shockbreaker udah nggak cetok-cetok lagi, udah membal normal lah gitu, nggak terlalu apa namanya ya, terlalu enteng gitu. Tapi kemungkinan masih bocor shockbreaker yang kanannya, soalnya ada baret secuil dikit banget itu. Gue sih harapannya nggak sampai bocor lagi, cuma kemungkinan ya karena ada cacat dikit ya, mungkin bisa nyebabin bocor lagi olinya gitu. Tapi semoga aman lah. Dan terima kasih juga tadi ada Bang Tangguh udah nemenin ke bengkel. Dia juga tadi ngecek pompa olinya dia, tapi aman. Terima kasih udah nemenin Bang Tangguh juga sampai sore. Sampai bengkel tutup. Asli enak sih. Ya udah,
Baterai gue juga udah lowbat nih kamera. Jadi videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gue sampai selesai. Apalagi yang nggak di skip, pastinya selalu gue ingetin jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel YouTube gue. Gue Gilang Enes pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini.